Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Bang Roni. Oke, jadi minggu kemarin aku habis bulan madu ya dari Kuala Lumpur dan juga Bangkok. Dan ada beberapa teman-teman yang tanya, kira-kira berapa sih Bang budgetnya untuk jalan-jalan ke Kuala Lumpur dan ke Bangkok? Oke, jadi di kesempatan kali ini, di video kali ini aku bakal nge-share ya. Kira-kira butuh budget berapa sih Bang untuk kalau mau jalan-jalan ke Kuala Lumpur dan Bangkok? Oke, nanti di sini aku akan jelasin satu persatu, step by step ya. Berapa aja kisaran budget ya? Ini cuman kisaran budget. Jadi budget yang aku sampaikan ini itu di luar. Kalau kalian mau beli oleh-oleh atau kalian mau shopping, itu nanti biaya itu nggak termasuk dalam rincian ini. Oke, jadi kalau teman-teman semua mau jalan-jalan ke luar negeri, itu ada beberapa syarat yang harus teman-teman perlukan. Syarat yang pertama adalah teman-teman semua yang mau jalan-jalan ke luar negeri, yang harus kalian butuhkan yang pertama adalah kalian harus punya paspor ya, itu yang nomor satu. Terus kemudian yang kedua itu kalian harus punya visa kalau memang negara kalian itu membutuhkan visa. Kemudian yang ketiga itu kalian harus sudah punya tiket tentunya, ya toh? Ya masuk kalian mau jalan-jalan belum punya tiket gitu. Yang keempat kalian harus punya akomodasi. Akomodasi itu bisa hotel, bisa kalian nyewa rumah. Oke, jadi aku akan kupas satu persatu, yaitu mulai dari yang nomor satu dulu, yaitu paspor ya. Ya mungkin bagi teman-teman semua yang udah punya paspor ya kalian tinggal ngurus visa, beli tiket dan juga akomodasi. Tapi bagi teman-teman yang belum punya paspor, kalian harus bikin paspor dulu. Nah, syaratnya untuk bikin paspor saat ini yang pertama adalah kalian harus daftar online dulu. Caranya kalian tinggal masuk ke websitenya imigrasi, yaitu di www.imigrasi.go.id. Jadi nanti kalian di sana daftar online dulu. Itu step yang pertama. Dan step yang kedua adalah ketika kalian sudah daftar melalui online, kalian akan diberikan nomor antri. Jadi kalian di situ sudah dijadwal. Kalian harus datang tanggal berapa, jam berapa. Itu step yang pertama. Step yang kedua yaitu pemberkasan. Pemberkasan itu apa sih? Pemberkasan itu ya kita store dokumen. Misalkan dokumen yang dibutuhkan itu yang pertama itu ada KTP. Kalau zaman sekarang kalau nggak salah syaratnya sih kita harus sudah punya eKTP. Yang kedua akte kelahiran. Kemudian yang ketiga itu ijazah. Yang keempat itu kartu keluarga. Nah, keempat persyaratan ini itu semua tuh harus yang asli semua, yang asli kalian bawa. Kemudian jangan lupa kalian untuk bawa materi 6.000 ya. Untuk biaya pembuatan paspor sendiri, kalau nggak salah paspor 48 halaman itu kalau nggak salah sekarang patokannya sekitar 300.000 untuk pembuatan paspor baru yang 48 halaman. Oke, step yang kedua selanjutnya, kalau kalian udah punya paspor, step yang selanjutnya adalah kalian harus beli tiketnya dulu. Oke, beli tiket sekarang gampang, kalian bisa pakai smartphone kalian. Kalian bisa langsung akses, misalkan nih ya, aku bukan endorse, kalian bisa akses langsung di Traveloka. Itu gampang sekali stepnya. Kalian tinggal buka situs Travelokanya, kalian pilih tanggal penerbangannya berapa, kalian pilih tanggal penerbangannya mau tanggal berapa, jamnya jam berapa gitu. Dan satu catatan lagi, kalian harus beli tiket langsung pulang pergi ya. Kalian harus beli tiket langsung pulang pergi. Jadi kalian nggak bisa beli tiket cuman berangkatnya aja. Misalkan kalian mau ke Kuala Lumpur ya, kalian cuman punya tiket Surabaya Kuala Lumpur. Nah, itu terkadang staff check-in atau staff di bandara mereka akan menanyakan tiket baliknya itu. Nah, karena aku sendiri juga sering ngalami ya teman-teman ya, aku sering nolak beberapa penumpang yang mau liburan tapi dengan tiket cuman satu jalan aja atau satu one way, misalkan dari Surabaya ke Kuala Lumpur aja. Terus aku nanyain, Pak, mohon maaf, tiket pulangnya dari Kuala Lumpur ke Surabaya mana ya?
Terkadang mereka belum beli atau alasannya nanti mas beli di sana aja. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Jadi sebelum kalian berangkat pastikan kalian punya tiket pulang pergi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, visa. Visa ini tergantung negara mana yang mau kalian tuju. Nah, untuk warga Indonesia sendiri kita bebas visa, kita nggak butuh visa asalkan kita masih berada di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu mana aja? Misalkan nih, kita warga Indonesia, kita nggak butuh visa kalau kita mau jalan-jalan ke misalkan Singapura, terus kemudian mungkin Brunei, kemudian Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja. Terus satu lagi yang nggak butuh visa itu kalau kita mau ke Hong Kong ya. Jadi ada berapa ini? Pokoknya itulah. Jadi warga Indonesia itu bebas visa kalau bebas visa atau kita nggak perlu visa kalau selama kita masih berada di area Asia Tenggara itu tadi. Kecuali satu Hong Kong ya. Hong Kong kita nggak perlu visa asalkan kita harus punya tiket pulang ya. Terus yang keempat adalah akomodasi. Akomodasi itu kalian mungkin bisa terserah. Kalian mau pilih hotel ataupun kalian kalau ada temen di tempat tujuan kalian ya kalian bisa tinggal di tempat tinggalnya teman kalian itu. Sekarang aku akan nge-share berapa budget yang dibutuhkan. Jadi ini adalah budget di luar kalau kalian mau beli oleh-oleh, shopping dan lain-lain. Jadi kalau aku kemarin kan jalan-jalannya dari Surabaya ke Kuala Lumpur. Setelah ke Kuala Lumpur aku ke Bangkok. Kemudian dari Bangkok balik lagi ke Kuala Lumpur. Setelah ke Kuala Lumpur aku balik lagi ke Surabaya. Oke, aku akan buat rincian. Kira-kira berapa sih budgetnya kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri? Yang pertama, ini berdasarkan tripku yang minggu kemarin ya teman-teman ya. Oke, jadi aku akan mulai dari trip ke Kuala Lumpur dulu. Untuk tiketnya dari Surabaya Kuala Lumpur balik lagi ke Surabaya selama 3 hari itu, aku tiketnya pulang pergi dapat 515.000. Aku dapat 515.000 itu untuk satu orang ya. Tapi itu udah pulang pergi. Kemudian hotel. Sebenarnya kalau hotel aku di Kuala Lumpur aku nggak nyewa hotel ya. Soalnya kan bapak ibuku di sana, jadi aku tinggalnya ya ikut mereka gitu. Tapi nggak apa-apa, aku akan buat contoh aja. Misalkan kalau kalian mau tinggal di hotel, kalian cari aja di smartphone lewat Traveloka. Contohnya nih kayak gini nih. Aku akan tunjukin layarnya di sini, oke? 1, 2, 3. Kalian buka aplikasi Traveloka, kalian pilih hotel, kemudian isi hotel yang mau kalian pilih. Misalkan kita mau ke Kuala Lumpur, jadi kita pilih di Kuala Lumpur. Pilih tanggal check-in-nya. Misal kita mau pergi ya mungkin bulan April tanggal 5. Durasinya kita isi misal 3 malam. Tinggal cari. Nah, di sini tuh banyak banget pilihan hotelnya. Kalian terserah mau pilih hotel yang mana. Kita ambil aja hotel yang ini, Hotel Capitol Kuala Lumpur. Oke. Harganya adalah 540.000. Itu harga per malam. Jadi kita bulatkan aja biar lebih gampang, kita bulatkan jadi 500.000 ya. Jadi 500.000 kalian kalikan 3 hari itu sama dengan 1,5 juta. Oke, 1,5 juta. Kemudian untuk makan di Kuala Lumpur per hari kita buat rata-rata aja per harinya adalah itu 70.000 ya. Itu kalau kita makan yang standar-standar aja. Misalkan nasi lemak, nasi ayam, itu per hari kita bikin rata-rata 70.000. Jadi kalau 70.000 dikalikan 3 hari hasilnya sama dengan 210.000. Oke. Untuk transportasi sendiri kebetulan aku di sana transportasi pakai motor ataupun kalau nggak gitu pakai mobil pribadi.
Jadi mohon maaf untuk transportasi kali ini aku nggak cantumin karena aku nggak tahu ya berapa biayanya untuk transportasi sendiri. Jadi untuk total budget di Kuala Lumpur selama 3 hari dengan hitungan tadi, maka totalnya adalah sekian. Oke? Tadi untuk trip Kuala Lumpurnya udah selesai. Sekarang aku akan bahas tentang budget ke Bangkok ya. Jadi untuk tiketnya, aku akan mulai dari tiketnya. Tiket dari Kuala Lumpur ke Bangkok, kemudian Bangkok ke Kuala Lumpur untuk satu orang kemarin aku dapat 1,2 juta. Itu sudah pulang pergi. Kemudian untuk hotel di Bangkok kemarin aku tinggal di Khao San Road. Itu harga per malamnya kalau nggak salah itu 200.000. Jadi 200.000 dikalikan 3 hari sama dengan 600.000. Kemudian transport selama aku 3 hari di sana kebanyakan aku pakai transportasi umum. Biaya transportasi yang aku butuhkan ketika aku di Bangkok itu 210.000 selama 3 hari. Kemudian untuk tiket wisatanya, jadi kemarin aku masuk ke Grand Palace. Grand Palace itu tiket per satu orang itu harganya 250.000 satu orang. Kemudian tiket ke Wat Po itu satu orang 100.000. Kemudian tiket ke Wat Arun satu orang adalah 25.000. Kemudian satu lagi tiket ke Madame Tussauds itu satu orang aku beli di Traveloka kemarin, satu orangnya cuman 240.000. Kemudian untuk makan selama 3 hari aku bikin rata-rata per harinya adalah 100.000 per hari. Jadi 100.000 dikalikan 3 hari sama dengan 300.000. Itu untuk makan. Oke, jadi untuk budget yang dibutuhkan di Bangkok adalah segini. Jadi kalau aku total semuanya, berapa budget yang aku habiskan untuk jalan-jalan ke Kuala Lumpur, Bangkok, kemudian balik lagi ke Surabaya, totalnya adalah 5.150.000. Jadi ini adalah biaya di luar kalau kalian mau beli oleh-oleh, kalian mau shopping, itu nggak termasuk dari budget ini, itu. Dan budget ini nggak bisa kalian buat patokan loh ya, karena ini adalah budget yang aku habiskan selama aku berada di Kuala Lumpur dan juga di Bangkok itu. Ya wis lah teman-teman, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mungkin nanti pengen jalan-jalan ke luar negeri. Jadi ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi itu tadi. Oh ya, satu lagi yang penting. Kalau kalian jalan-jalan di luar negeri itu, kalau misalkan kalian mau belanja, jangan sungkan-sungkan untuk nawar ya, apalagi di Thailand, oke? Kita harus pinter-pinter nawar. Kalau kita nggak pinter-pinter nawar, kita akan dapat harga yang mahal, bisa sampai 2 kali lipat loh. Pokoknya intinya adalah jangan malu bertanya, jangan takut nawar, dan yang terpenting adalah ojo lali sangune ya rek yo. Ya wis, itu aja yang bisa aku share ke teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mampir ke sini. Ya wis ngono wae yo. Pokoknya ojo lali di like, komen, subscribe yo. Ben subscriberku iki munggah lho. Mosok ket winginane 15.000 wae kalah karo kanca-kancaku iki. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.